ada branding kemeja hitam putih untuk Mas Ganjar. Apakah ini ada hubungannya dengan branding yang pernah ditampilkan dengan Pak Jokowi dahulu, kotak-kotak, dan selanjutnya lanjutan, atau ini branding baru? Dan apakah ini bisa meraih, maksudnya menampilkan kemenangan Mas Ganjar di pemilu 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Branding politik itu merupakan kebutuhan dari politisi. Banyak yang bisa kita gunakan untuk branding. Salah satunya adalah baju. Kalian pernah melihat baju kotak-kotak Pak Jokowi, atau baju putih, atau baju ala Bung Karno, Prabowo, atau baju takwa? Ayo kita baca di beberapa media terkait dengan baju branding Mas Ganjar yang menggunakan branding baru. Pertama kita baca di CNN Indonesia, bedah makna branding kemeja hitam putih Ganjar Pranowo. Wah. Selanjutnya kita baca di judulnya dulu, detik, peran Jokowi di balik kemeja garis hitam putih Ganjar dan relawan. Wah, ini ada perannya Pak Jokowi baik. Kemudian yang ketiga adalah di Republika, warga Papua Barat Daya all out menangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kalian memilih yang mana? Oke, yang pertama dulu CNN dan kita lanjutkan tambahan. Bedah makna branding kemeja hitam putih Ganjar Pranowo. Ini adalah analisis. Jakarta, CNN Indonesia, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadikan kemeja garis hitam putih vertikal sebagai pakaian khusus sekaligus identitas yang akan dikenakan selama berkontestasi Pilpres 2024. Ganjar menyebut garis hitam putih itu merupakan representasi dari pesan Presiden Jokowi soal keberanian. Hitam putih adalah keberanian. Hitam putih adalah sikap untuk tidak menjadi abu-abu. Sebuah keputusan untuk berkata ya atau tidak, ujarnya Rabu. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Hitonga menilai pemilihan motif tersebut merupakan salah satu upaya Ganjar untuk membangun citra di masyarakat. Ya, namanya branding membangun citra. Berdasarkan arti warnanya, ia menyebut secara umum hitam kerap dikaitkan dengan simbol penantang, penuh misteri ataupun hal buruk. Di sisi lain, kok ada hal yang buruk? Di sisi lain, warna putih dinilai identik dengan kesan suci, kebaikan, hingga kepolosan. Jadi secara umum hitam putih dapat dimaknai sebagai menghargai perbedaan, saling melengkapi dan memahami ada sisi baik dan buruk dalam diri. Di sisi lain, Jamaluddin menilai motif kemeja tersebut juga memungkinkan memiliki makna lain apabila benar-benar dipilihkan secara langsung oleh Jokowi untuk Ganjar. Ia menuturkan dalam budaya Jawa, warna hitam kerap kali dilambangkan sebagai simbol kebijaksanaan, kesetaraan hingga keberanian. Sementara untuk warna putih menggambarkan kebersihan, kesucian, kejujuran, pemaaf, dan cinta. Nilai-nilai tersebut, kata dia, erat kaitannya dengan sifat religius atau spiritual. Beda dengan pakar semiotika dan dari Institut Teknologi Bandung, Acap Iwan Saidi memandang pemilihan warna motif kemeja hitam putih memiliki makna yang positif. Ia menjelaskan kedua warna tersebut merupakan
padanan warna konvensional yang memiliki hiasan dari ketegasan sifat dan sikap bahwa kalau tidak hitam maka putih. Masa di dalam Mas Ganjar hitam putih begitu. Hanya saja karena warna tersebut merupakan kebutuhan lama, ia menilai video hitam putih di era masa kini menjadi sangat rais dan tak ubahnya sebagai metafora yang mati. Tidak mampu mensaingi khas kemeja Jokowi, kotak Jokowi. Lebih lanjut, Ancap menilai warna mati tersebut tidak akan mampu menarik banyak peminat dari generasi milenial yang menjadi kelompok pemilih terbanyak, yang menjelaskan selama ini padanan warna hitam putih dalam pakaian kerap diasosiasikan sebagai seragam resmi yang kaku dan digunakan oleh lembaga pemerintah. Waduh ini. Iwan langsung membandingkan dengan seragam kampanye Ganjar dengan saat Jokowi pada pemilu 2014 kemarin. Menurutnya pemilihan baju kotak-kotak yang digunakan Jokowi jauh menimbulkan efek kejut yang luar biasa di masyarakat. Iwan juga mengaku menyayangkan langkah Ganjar yang memutuskan menggunakan padanan warna hitam putih sebagai kostum kampanye. Menurutnya pakaian tersebut bukan tidak mungkin akhirnya kurang dilirik publik dan justru menjadi bumerang politik. Ia juga lantas menyoroti sikap Ganjar yang seakan menekankan apabila pakaian tersebut merupakan rekomendasi atau pilihan langsung dari Jokowi. Menurutnya menurut Iwan, Jokowi justru dinilai belum sepenuhnya memberikan dukungan kepada Ganjar. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi malah dianggap memberikan dukungan kepada rivalnya Prabowo Subianto. Karenanya, jadi Ganjar kalau menggunakan warna hitam putih yang dalam bahasa budaya Jawa menggambarkan suci bijaksana, itu menurut yang lain. Pecinta masa depan beri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau di yang lain itu ada kalimat bahwa peran Jokowi di balik kemeja garis hitam putih Ganjar dan relawan. Apakah ini bisa menghadirkan kemenangan untuk Mas Ganjar dengan baju hitam putih, lerek hitam putih? Menurut analisis saya, pertama, bahwa branding politik itu penting. Branding politik itu untuk menghadirkan sebuah identitas yang lebih baik dibanding dengan ketika tidak pembranding. Harapannya pemilih dengan branding yang ditampilkan pada kesempatan ini hitam putih seleret itu selanjutnya terkesan terkait dengan apa yang dipakai itu. Jadi ini supaya membuat pemilih lebih tertarik, lebih jatuh cinta. Jadi itulah makna branding politik, bukan untuk sebaliknya, misalkan hanya untuk gagah-gagahan atau pokoknya membuat branding identitas. Bukan, ini sebagai alat untuk meraih kemenangan. Tetapi atau selanjutnya, apakah hitam putih tersebut bisa meraih kemenangan? Nah, itu tadi para pakar memberikan presentasinya. Ada yang melihat secara positif, ada yang memberikan penilaian ini negatif. Nah, sekarang tergantung Mas Ganjar sama tim apakah melanjutkan dengan branding hitam putih lerek-lerek itu ataupun yang lain. Kemudian yang kedua, ada kesan bahwa ini adalah yang ditampilkan oleh Pak Jokowi atau peran Jokowi di balik kemeja garis hitam putih Ganjar dan relawan, seakan-akan Pak Jokowi terlibat. Sehingga ada tadi yang mengomentari bahwa kan kita lihat sampai hari ini Pak Jokowi tidak secara langsung total untuk Mas Ganjar. Memang pada waktu deklarasi hadir Pak Jokowi sama Bu Megawati, tetapi di sisi yang lain semua paham bahwa Pak Prabowo itu tidak bisa dilepaskan dari peran Pak Jokowi. Mulai dari
awalnya rival Pak Jokowi di pemilu 2014-2019, ketika di 2019 Pak Prabowo kalah, selanjutnya ditarik gerbong oleh Pak Jokowi dan selanjutnya menjadi bagian dari pemerintahan, dan sampai hari ini baik-baik saja dengan Pak Jokowi komunikasinya. Kalau dalam bahasa di Jawa Timur, Bu Khofifah itu ada dulu rival serius Pak Dekarwo Soekarwo, tapi sesudah periode kedua kemudian ketiga baru dijadikan sebagai bagian dari Pak Dekarwo. Begitu juga pada kesempatan ini Pak Prabowo tidak bisa main-main membiarkan Pak Prabowo seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, sehingga ketika ada peran Jokowi di balik kemeja garis hitam putih ini memang perlu diklir-klirkan sih. Seandainya ini adalah produknya atau peran dari Pak Jokowi, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya tidak, itu harus diluruskan, karena memang pemberitaan yang ada sementara ini, keberadaan Pak Jokowi tidak hanya memberikan apresiasi terhadap Mas Ganjar. Kepada Pak Prabowo pun kalian pasti tahu meskipun tidak diinformasikan. Pak Jokowi mempunyai hati, mempunyai perhatian besar kepada Pak Prabowo. Intinya itu, sehingga di balik meja garis hitam putih Mas Ganjar itu adalah Pak Jokowi. Ini juga perlu dijaga supaya nanti tidak menyakitkan yang lain. Kemudian yang ketiga, apakah ini bisa mengantarkan kemenangan Mas Ganjar untuk pemilu 2024? Nah, itu tadi evaluasi yang pertama dan kedua selanjutnya perlu diperhatikan. Kalau misalkan ini akan menjadi kemenangan harus dilanjutkan, tetapi kalau akan jadi petaka maka bahaya. Caranya bagaimana supaya kita tahu, atau Mas Ganjar atau timnya tahu, bahwa baju hitam putih lerek itu bisa menjadi modal kemenangan pada pemilu 2024. Begini caranya saya beritahu ya. Harus dilaksanakan survei. Survei dengan metodologi yang benar, dengan merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Kalau survei nanti hasilnya mengarah kepada bagus, positif, maka lanjutkan menggunakan branding hitam putih tersebut. Ini bukan hitam putih di acara televisi, tapi branding baju hitam putih loret-loret. Tetapi kalau sebaliknya hasilnya itu tidak bagus, menurut saya bolehlah Pak Jokowi atau Pak Ganjar atau Bu Mega ataupun PDI Perjuangan terhadap branding hitam putih tersebut, supaya nanti tidak menjadi sandungan untuk meraih kemenangan bagi Mas Ganjar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Sesudah ini pasti Mas Anies Baswedan juga akan menempelkan sebuah branding terkait dengan identitas politiknya, baik waktu kampanye ataupun hari yang lain, baik di tempat satu dengan tempat lainnya. Pak Prabowo juga pasti. Kalau kita sementara ini melihat Pak Prabowo, brandingnya itu adalah seperti baju Soekarno. Jadi kalau model baju Bung Karno ya Pak Prabowo. Nah, hitam putih itu Mas Ganjar yang. Bagaimana Mas Anies Baswedan? Nah, ini nanti juga Mas Anies Baswedan menampilkan sebuah branding. Meskipun semua orang mengatakan tampilan-tampilan timnya Mas Anies itu relatif mengarah kepada baju keagamaan, tapi sekali lagi ini perlu, tapi jangan sampai branding salah akan menjadi petaka terhadap sang calon. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah ikhtiar Mas Ganjar atau tim untuk meraih kemenangan 2024. Kita nanti lihat bagaimana kontestan serius menampilkan dirinya dengan berbagai branding. Dan kesempatan ini Mas Ganjar mengikuti Pak Jokowi, tetapi ada beberapa kritikan dari pengamat sehingga perlu ada sebuah evaluasi untuk kebaikan kemenangan
di pemilu 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.